Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Saudara sekalian, kita belajar hari ini tentang tangisan. Karena itu kita memberikan judul air mata. Air mata di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata bau kau. Ingat, bau kau, bukan bak pau. Air mata bisa bermakna ganda. Ada air mata yang mengalir karena duka, tapi juga ada air mata yang menetes karena bahagia dan sukacita. Ayat di atas menceritakan tentang tangisan Raja Daud karena masalah dengan anaknya dan masalah dengan keluarganya, di mana mereka adalah orang-orang yang seharusnya berbagi kasih dengannya. Di satu sisi Daud bisa saja membalas dan menyakiti Absalom, anaknya, yang mengkhianati dia, yang memberontak terhadap dia, yang mendengar hasutan dan fitnahan daripada orang-orang yang tidak lagi loyal terhadap Daud. Daud bisa membalas. Namun di sisi lain, Daud juga pastilah berpikir bahwa Absalom adalah anaknya sendiri. Karena itu ia ingin mengasihi Absalom, walaupun Absalom selalu menyakitinya. Bakau dalam Ibrani berarti menangis karena remuk hatinya. Jadi tangisan Daud di sini adalah tangisan yang muncul dari hati yang sangat remuk. Yang menjadi masalah, apakah air mata kepedihan hatimu itu membuat engkau terus terpuruk atau harus diselesaikan? Boleh saja air mata itu turun kalau kita merasa hati remuk redam, kalau kita merasa tersayat sembilu, kalau kita merasa kita dikhianati dan disakiti. Air mata kita menetes. Itu manusiawi. Tapi jangan terus menangis dan meratapi nasib. Namun bawalah tangisanmu di hadapan Tuhan. Ia yang mengenal air matamu. Tak jarang kita menangis dengan orang yang menangis karena disakiti oleh orang yang dikasihinya. Empati kita muncul ketika kita mendengarkan orang yang disakiti, dikhianati, dan dia cerita dari kepedihan hatinya yang mendalam. Tak terasa air mata kita pun menetes. Saya cuma ingin berkata, kalau menghadapi hal demikian dalam empati yang dalam, menangislah. Jangan tahan air matamu. Terutama menangislah di hadapan Tuhan Yesus. Dia sangat memahami bahasa tetesan air matamu. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 38 dikatakan, sambil menangis ia, Maria, pergi di belakang Yesus dekat kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara sekalian, ini adalah jenis tangisan yang lain daripada tangisan Daud karena duka, karena pedih. Tetapi ini adalah tangisan karena bahagia. Tangisan Maria pada cerita di atas, karena bersukacita, Yesus mampu mengubah air mata duka menjadi air mata suka. Di dalam Tuhan Yesus, tiap tetesan air matamu diperhitungkannya. Saudara, saya rindu mendoakanmu agar hari ini ada tetesan air mata sukacita, bahkan air mata suka yang menggantikan air mata duka di hatimu. Terutama saya pun berharap jika kau sedang susah, datanglah pada Tuhan Yesus. Dia sanggup mengubah air matamu menjadi permata yang membuatmu bersukacita. Saudara, kadang kita bisa menangis, pedih, melihat anak kita terikat di dalam dosa, melihat anak kita terikat di dalam belenggu yang membuat hidupnya menderita. Kita menangis. Kalau demikian, menangislah saudaraku, dan bawa itu kepada Tuhan. Tumpahkan semua air matamu di kirbatnya yang kudus. Setelah itu,
bangkit dan kasihilah secara nyata orang yang membuatmu menangis itu. Kadang kita bisa dikhianati oleh suami, dikhianati oleh istri, orang tua tidak menjadi teladan, anak-anak meninggalkan kita, sahabat yang kita bantu menikam kita dari belakang, orang yang harusnya mengerti kita justru menjerumuskan kita. Saudara, kita bisa menangis, tapi ingatlah, air matamu, bakaumu, bawalah di hadapan Tuhan Yesus. Minta Ia menghapuskan air mata daripada pipimu. Atau kalau Ia izinkan air mata itu menetes, biarlah air mata itu berganti dari rasa duka menjadi rasa suka. Itulah harapanku kepadamu. Itulah yang ingin kupanjatkan di hadapan Tuhan, supaya hidupmu penuh dengan kasih dan cinta kepada Tuhan Yesus. Salam sukacita. Amin.